warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardilan Yusmin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal demi memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwito SE MSc. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah jurnal penelitian dengan judul mengungkap nilai-nilai non-materi di balik praktik akuntansi rumah tangga. Nah, jurnal ini termaksud dalam Journal of Accounting and Finance atau JASFIN yang dikelola oleh Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mohaidi Setiabudi dengan tujuan untuk penyebarluasan hasil penelitian ataupun pemikiran di bidang keuangan. Kemudian, jurnal ini dibuat oleh Muhammad Anwar Tahlib dan Widi Pratiwi Monatun, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia. Definisi akuntansi dalam rumah tangga yang diterima universal bisa dilihat dari penafsiran secara bahasa. Kalau akuntansi dalam rumah tangga merupakan praktik-praktik pengelolaan keuangan dalam rumah tangga dengan memakai aspek-aspek akuntansi. Akuntansi rumah tangga sangat penting dalam pengelolaan keuangan, pendapatan, dan pengeluaran karena kondisi dan kebutuhan hidup serta lingkungan yang mengharuskan setiap keluarga untuk menjaga keberlangsungan hidup. Namun, sebagian besar anggota keluarga atau pasangan khawatir tentang pengelolaan keuangan mereka. Ciri lain yang berkenaan dengan akuntansi rumah tangga merupakan pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang bersifat dimensional serta sulit untuk menyeimbangkan tujuan-tujuan hidup dengan rasionalitas ekonomi. Kebutuhan material, emosional, serta spiritual berkombinasi dalam pengambilan keputusan. Kala aspek emosional berjalan dengan aspek hemat, hingga hasil riset menampilkan kalau mereka beberapa kali menolak aspek murah, sehingga dikatakan kalau strategi keuangan rumah tangga bersifat kompleks serta ditentukan oleh faktor-faktor serta psikologis, di mana seluruh kegiatan dilaksanakan secara handal serta nyaris senantiasa rasional. Perihal ini pula berlaku terhadap perlakuan data keuangan yang dipraktekkan oleh industri. Nah, kemudian dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena tentang apa yang diperoleh dari suatu objek penelitian berupa perilaku, pemahaman, aktivitas, dan lain-lain secara komprehensif. Alasan penulis memilih jenis penelitian kualitatif ini karena tujuan dan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana mahasiswa yang sudah menikah mempraktikkan akuntansi. Kemudian, dalam jurnal penelitian ini, sang penulis juga menyebutkan bahwa dalam jenis penelitian kualitatif terdapat berbagai macam pendekatan untuk mengungkap fenomena realitas sosial. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnometodologi Islam. Etnometodologi Islam merupakan pendekatan yang dikembangkan dari etnometodologi modern milik dari Granville. Etnometodologi Islam merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari cara hidup anggota atau kelompok yang diyakini bahwa cara hidup tersebut tercipta atas izin dari Sang Pencipta. Penulis juga memilih pendekatan tersebut disebabkan tujuan dari penelitian ini selaras dengan tujuan pendekatan etnometodologi Islam, yaitu untuk mempelajari metode akuntansi rumah tangga yang dipraktikkan oleh mahasiswa yang telah menikah. Hal yang membuat penulis termotivasi dengan penelitian ini adalah karena penulis ingin mempelajari tentang akuntansi rumah tangga. Hal ini disebabkan karena penulis merasa sejauh ini riset tentang akuntansi didominasi oleh kajian akuntansi dalam konteks bisnis yang syarat dengan nilai-nilai modernitas, yaitu egoisme, materialisme, dan sekularisme. Nilai dari egoisme yang menjadi ruh akuntansi modern
tercermin melalui laporan laba rugi yang hanya menyajikan informasi untuk kepentingan para pemilik modal saja. Sementara itu mengabaikan pihak-pihak lain seperti buruh, lingkungan, dan keberadaan masyarakat sekitar. Nah, meskipun penelitian tentang praktik rumah tangga sudah banyak dilakukan sebelumnya, namun sang penulis mengatakan bahwa penelitian yang mereka buat berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada objek dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan mahasiswa yang sudah menikah. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini penelitian akuntansi rumah tangga sebagian besar terfokus pada pekerjaan atau pekerja ibu rumah tangga non-mahasiswa. Hal inilah yang membuat penelitian ini menarik. Karena selama ini penelitian akuntansi rumah tangga telah menitikberatkan pada penggunaan fenomenologi, yaitu suatu metode yang mencoba mengungkap kesadaran akan pengalaman hidup. Kemudian dengan menggunakan metode penelitian tadi, ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa pertama, praktik pendapatan bersumber dari suami. Para istri menerima pendapatan dari para suami dengan cara menerima uang bulanan di mana uang ini sudah termaksud dengan uang jajan istri selama 1 bulan dan keperluan rumah tangga. Praktik akuntansi ini syarat dengan nilai non-materi berupa tanggung jawab. Hal ini tercermin melalui tindakan dari para suami yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak dan istri mereka. Kemudian, temuan yang kedua adalah menerima pendapatan dari orang tua. Meskipun telah menikah, namun orang tua masih tetap memberikan uang kepada anak-anak mereka yang telah berstatus sebagai istri. Uang ini diberikan oleh orang tua tersebut yang digunakan untuk membeli keperluan dari anak dan cucu mereka. Praktik akuntansi rumah tangga ini syarat dengan nilai kasih sayang orang tua. Nilai ini tercermin melalui sikap dari orang tua yang tetap memberikan uang jajan kepada putri mereka meskipun saat ini hal itu sudah bukan merupakan tanggung jawab mereka lagi. Temuan yang terakhir adalah menerima pendapatan dari usaha sampingan. Para istri selain masih aktif menjadi mahasiswa, namun mereka juga membuka usaha online shopping. Pendapatan dari usaha ini akan mereka gunakan untuk membeli jajan, pakaian, kebutuhan pribadi, dan lainnya. Sebagian dari pendapatan ini akan mereka simpan untuk kebutuhan mendadak dalam rumah tangga mereka. Praktik akuntansi rumah tangga ini syarat dengan nilai tolong-menolong. Nilai ini tercermin melalui keputusan dari para istri yang menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk disimpan dan digunakan untuk membantu keluarga mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.